Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari sekarang udah hari keberapa? 15. Makanya lihat di broadcast saya udah tulisan keberapa ini. Ya, paling nggak sampai tanggal 15 saya masih sering bikin satu tulisan. Jadi kalau kalian mau tahu tanggal berapa sekarang, lihat tulisannya udah berapa. 15. Berarti ntar malam kemungkinan aku udah dari tadi malam. Tadi malam saya nggak ada. Tadi malam mulai kunut tarawihnya. Biasanya kalau orang Betawi itu pakai makan-makan. Jadi habis tarawih makan lontong, pakai opor, pakai ayam, mantap. Kayak nggak tarawih nyesel kan? Nggak. Itu ada Betawi setahu saya. Nah, dari tadi kalian baca Quran, saya sedih. Sedihnya pertama, ternyata masih banyak yang belum bisa baca Quran. Yang kedua, masih banyak yang ketika disuruh baca Quran malah ngobrol. Artinya Al-Quran masih tidak dianggap barang penting. Ya, tidak dianggap barang penting. Makanya sebelum masuk ke materi, saya mau kasih 2 perumpamaan supaya kalian ngerti. Perumpamaan pertama itu dari adat kita. Dalam peribahasa dikatakan susah menjelaskan kepada lalat betapa berharganya makanan yang bersih. Maksudnya apa? Tahu lalat? Kalau dikasih makanan bersih dia nggak begitu suka. Tapi kalau makanan kotor, tempat-tempat kotor, senang dia. Dalam peribahasa lain, sulit menjelaskan kepada anjing betapa berharganya emas. Karena sekalipun kita berikan emas kepada anjing, maka anjing akan meninggalkannya dan dia akan memilih tempat sampah untuk mencari tulang bekas. Pernah ada yang nyoba ngasih emas ke anjing? Kalaupun ada yang coba ngasih emas ke anjing, nggak bakalan tuh anjing mau ngambil itu emas. Apalagi dibawa ke pasar, nggak bakalan. Pasti emasnya ditinggal, dia pergi ke tempat sampah. Ngapain? Hah? Nyari ulang. Padahal sampah itu kok apa kita di bulan Ramadan disuruh apa sama Allah? Disuruh puasa, disuruh qiyamul Ramadan, disuruh tilawah. Berapa orang di sini yang sekarang tanggal 15, yang udah juz 15 tunjuk tangan. 1, 2, 3. Nanang. Siapa? Aziz? Hah? Faris. Nanang, Aziz, Faris. IPA 1, IPA 1, IPS 1. Ada yang di bawah juz 15? 14, 13, 12, 11, 10? Ada 10? Kamu juz berapa? 10. Di bawah 10, kamu siapa namanya? Bintang IPA 5 ya? IPA 4. Di bawah 10, 9, 8, 7. 7 ada? 7. Siapa? Ahmad Zaki, IPA 4. Kamu? Raihan, IPA 4. 7. Coba lagi 7.
ketua kelas berapa? IPA 5 ya? PS 3 ya? Siapa? Januar. Ahmad Januar ya? Januar Muhammad. Januar Muhammad. 6. Siapa? Kelvin IPA ya? IPS. IPS berapa? IPS 2. 6. Juz 5. Enggak, 4. 3. 2. 1 meninggal semua. Masya Allah, udah hari ke-15 Ramadan baru juz 1. Itu pun surat Al-Fatihah. Ya. Kita bulan Ramadan disuruh baca Quran, dikasih emas sama Allah tuh. Udah baca Qurannya luar biasa, pahalanya berlipat ganda. Dia malah sibuk mabar. Ya, malah sibuk mabar. HP-nya boleh dikantongin semua. Kita nggak pakai HP hari ini. Jangan sampai HP jadi fitnah nanti. Lanjut. Kita akan bahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kita dengerin dulu curhatan Nabi Muhammad kepada Allah. Nabi curhat. Apa kata Nabi? Allah meredaksikannya begini. Waqala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka. Tinggalin, gak peduli. Ya, ngapain? Tinggal, nggak peduli. Padahal katanya kitab suci, padahal katanya Al-Quran pedoman hidup, padahal katanya Al-Quran itu Furqan. Ada yang namanya Furqan? Mana Furqan? Kan? Berapa dia? 3 ya. Tapi bagaimana mau jadi petunjuk kalau Al-Quran hanya dianggap sebagai kitab suci yang disimpan rapi-rapi di dalam laci, yang dikunci, yang dibaca nanti kalau ada orang mati. Coba lihat nasib Al-Quran di rumah kita. Debu kali itu kalau dibuka-buka. Bulan Ramadan dibuka hari pertama. Itu pun Al-Fatihah. Shadaqallahul azim. Lu udah banyak banget baca Quran. Baru baca Al-Fatihah udah banyak. Allah bongkar skenario musuh-musuh Islam. Terang-terangan Allah bilang, wa qala allazina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Quran itu. Hadzal Quran, Al-Quran ini. Walghaw fihi, dan buatlah kericuhan, buatlah kegaduhan. La'allakum tughlabun, agar kalian orang-orang kafir bisa mengalahkan orang Islam. Jadi ada 2 skenario yang mereka bikin. Pertama, skenario untuk internal mereka. Yang kedua, skenario untuk orang Islam. Apa skenario untuk diri mereka? La tasma'u li hadzal Qur'an, jangan pernah lu dengerin Quran. Kalau lu dengerin Quran, nasib lu bakalan sama kayak teman kita yang masuk Islam. Mereka sadar kalau mereka baca Quran, mereka akan mengerti bahwa itu bukan perkataan manusia, itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya banyak orang-orang kafir masuk Islam. Makanya dibentengin secara internal. La tasma'u li hadzal Qur'an, jangankan baca, dengerin juga kagak boleh. Buat eksternalnya mereka apa? Bikin program. Walghaw fihi, buatlah kegaduhan, buatlah orang Islam itu lupa sama Al-Qur'annya. Buat mereka sibuk sama ML-nya, sibuk push rank,
sibuk main FF, game burik, sibuk main PUBG, kagak jelas, sibuk main ini itu, sibuk pacaran, sibuk bikin status yang kagak ada manfaatnya, sibuk nonton drakor. Ada yang paling parah anak kelas 10 lagi puasa posting video, kayaknya si video perempuan Korea atau girl band Korea kayaknya kayak segini sama boxer laki-laki, masih panjangan boxer laki-laki itu. Ya Allah, kamu saya komentarin, nak, paha itu aurat besar. Melihatnya dengan sengaja dosa besar. Lu udah bikin gua dosa gara-gara beginian. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan, dosanya berlipat ganda. Kenapa? Karena kamu tidak menghargai kesucian bulan Ramadan. Sebegitu bodohnya remaja kita sampai begituan kagak ngerti. Ya. Sampai begituan kok bisa gak ngerti. Dulu ke zaman Facebookan itu banyak tuh orang-orang kagak danta bikin kayak semacam spanduk tapi Facebook, berarti kagak? Kayak foto gitu. Fotonya foto Mario Ozawa lagi pakai kerudung. Mario Ozawa lagi pakai kerudung, tulisannya, "Bang, jangan lupa hapus dulu videonya ya, kita lagi mau puasa." Terlepas dari itu orang suka nonton bokep, tapi ketika masuk bulan Ramadan, mereka hargai itu bulan Ramadan. Bang, hapus dulu ya video saya. Anak zaman sekarang digituin, iya, orang gua nggak nonton lu, gua mau nonton yang lain gitu. Bisa bulan Ramadan masih posting yang begitu. Berhasil ini program. Orang Islam udah nggak peduli sama Al-Qur'annya. Dulu waktu zaman saya SMA, sebandel-bandelnya bocah SMA, itu setiap Ramadan masih tetap nanya, "Lu udah juz berapa sekarang?" Tuh. Sebandel-bandelnya biar kata pacarnya bererot, biar kata paling males kalau belajar, masuk bulan Ramadan selalu nanya, minimal ditanya dan jawab, "Lu udah juz berapa sekarang?" Masih ingat ada yang bilang, "Gua nggak tahu juz berapa, pokoknya gua udah Toha aja, surat ke-20." Wah, mantap. Zaman saya SMA, saya masih ingat banget waktu sanlat. Nah, zaman sekarang sanlat 4 hari itu pun cuma materi 1 jam, selebihnya game. Saya zaman SMA sanlat tahu jam berapa? Jam 8 mulainya, selesainya jam 5 sore. Pulang nyampe rumah langsung buka. Berapa lama? 7 hari. Maaf, 6 hari. Hari Ahadnya libur. Hari ke-6 buka puasa bersama. Tapi seru. Kenapa? Kelas 1 sampai kelas 3 digabung semua. Satu kelas digabung. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Saya masih ingat tuh, ada teman saya namanya Mula Warman. Saya baru juz berapa? Dia juz berapa? Wih, cepet banget ya anak. Rajin banget. Termotivasi saya. Di rumah saya baca Quran lagi, supaya saya bisa nyaingin dia. Gitu. Zaman saya masih SMA. Sekarang saya nggak tahu kok kenapa ya. Hah? Handphone itu udah jadi berhala kali ya. Apapun yang menghalangi kita dari sujud menyembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu setan namanya. Ini handphonenya udah jadi setan. Buat main ML berjam-jam ada waktu. Buat baca Quran barang 5 menit kagak ada waktu. Sibuk. Ya Allah saya sibuk, ya Allah nggak sempat baca Quran. Main ML ada waktunya ya Allah. Ya. Tujuan saya nyampein materi ini cuma satu, supaya kalian keluar dari ruangan ini bangga dengan Al-Quran kalian, senang berinteraksi dengan Al-Quran, rindu untuk baca Al-Quran. Dan cuma itu doang tujuan saya. Kalau tujuan itu tercapai, alhamdulillah, senang saya. Mudah-mudahan setiap kalian baca Quran, saya juga kebagian pahalanya, karena memotivasi kalian untuk baca
Saya nyampein materi ini bukan karena terpaksa, karena ditugasi nama sekolah, bukan. Karena saya mau kalian menjadi orang yang lebih baik. Yang belum bisa baca Quran, ayo ngaji. Mau usah bayar, gratis. Kapan ada waktu, lebaran, ntar kita jadwalin. Tiap hari apa, belajar baca Quran. Malu, anak SMA baca Quran masih belentang-belentong. Malu. Kalau udah kerja, udah wayangnya nikah, datang ke rumah orang tua perempuan, ditanya, udah khatam berapa kali? Belum pernah, Pak. Quran belum pernah, mau ngelamar anak gua. Coba baca Quran, agak bisa, Pak. Ya Allah, malu banget. Ya, lanjut. Sekarang kita mulai dari mengenal Al-Quran. Kan ada Al-Quran dan hadis. Kita mulai dari mengenal Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran itu ada dua maknanya. Pertama, al-jam'u, artinya mengumpulkan. Benar, karena Al-Quran adalah kumpulan dari huruf, kumpulan dari kata, kumpulan dari kalimat, kumpulan dari ayat, kumpulan dari surat. Kumpulan disebut Al-Quran. Secara bahasa juga bermakna al-qara'a, yaqra'u, Qur'anan, bacaan, sesuatu yang dibaca. Ya benar, karena Al-Quran itu dibaca. Tapi yang namanya definisi gak cukup sekedar definisi secara bahasa, harus ada definisi secara istilah. Kalau semua cukup dengan definisi secara bahasa, sesat nanti. Lu udah salat belum? Udah. Mana kagak wudu? Kan gua doa. Kan sholat secara bahasa artinya doa. Gak bisa begitu. Secara bahasa punya arti dua. Secara istilah ada 8 poin. Para ulama beda pendapat tentang istilah Al-Quran bla 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 bla. Intinya satu sama lain saling menguatkan, saling melengkapi. Kalau kita ambil definisi Al-Quran yang mani', jami' dan mani', kalau ngaji ada tuh definisi. Yang namanya definisi itu harus jami', mani', mengumpulkan semua yang berkaitan dengannya, mengeluarkan yang bukan dengannya. Itu namanya jami', mani'. Ada 8 poin sehingga kita bisa mengerti tentang Al-Quran itu. 8 poin. Kita bahas satu-satu. Lanjut. Yang pertama, kalam Allah. Kalam apa kalam? Perkataan, bukan kolam. Kolam itu pena. Kalau anak pengajian, kolam itu tunjukkan. Bukan itu maksudnya. Kalam Allah, perkataan Allah. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukanlah yang disampaikan Rasulullah itu dari hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, karetnya buang ke depan, biar nggak usah dimainin. Fokus. Yang mau saya sampaikan ini bukan perkataan manusia, bukan quotes yang motivator, bukan. Ini perkataan Allah. Dengerin, biar kalian paham. Baca Quran kagak bisa, belajar kagak mau jadi apa ntar gede? Saya berusaha semaksimal mungkin nih, gimana caranya dalam waktu yang cuma sebentar bisa menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, minimal yang penting-pentingnya yang wajib kalian ngerti. Ya. Oh iya, saya kasih waktu 1 menit. Keluarin HP. Semua keluarin HP. Saya kasih waktu 1 menit. Sebelum mulai nih, buat 2 pertanyaan tentang Al-Quran ataupun hadis yang sekarang kalian belum tahu dan kalian pengen tahu. Ntar di akhir kita bakalan cek apakah pertanyaan itu udah terjawab apa belum. Buat pertanyaan apa tentang Al-Quran dan hadis yang belum kalian tahu dan kalian pengen tahu. Bebas. Mau tafsirnya, mau ilmu Al-Qurannya, mau fikih Qurannya, mau apapun, mau adab baca Quran, mau apapun, terserah. Pokoknya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. 2 menit.
Sekarang 1 menit, 1 menit dari sekarang. Silakan. Catat. Dua pertanyaan yang kalian mau tahu tentang Al-Quran, dan nanti kita bahas di akhir. Setengah menit lagi. Dah 15 detik lagi. Oke, cukup. Sekarang simpan itu pertanyaan. Ntar setelah saya menjelaskan materi ini, kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang kita bisa bahas. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, maka kita harus memuliakan Al-Quran setinggi-tingginya. Di sini yang ketua kelas siapa aja? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Selebihnya cewek ketua kelas. Hah? Ya. 1, 2, 3. Saya mau tanya ke yang bukan ketua kelas. Misalnya di grup kelas, wali kelas kalian bilang, hari Jumat pekan depan kita buka puasa bersama di sekolah. Jam 5 harus sudah sampai sekolah. Misalnya, ini bukan beneran. Pakai baju muslimah. Kata Pak Kepala Sekolah begitu. Wali kelas kalian ngomong tuh di grup kelas. Oke, semua kalian baca. Tiba-tiba guru kalian HP-nya ngehang, keluar dia dari grup. Gak lama ketua kelas kalian bilang di kelas kalian, Bu, buka puasa bersamanya diundur akhir bulan, sebelum Ramadan, sebelum Lebaran. Sekarang pertanyaannya, kalian langsung percaya omongan tuh ketua kelas atau gimana? Hah? Kenapa langsung percaya? Kan sebelumnya guru wali kelas kalian udah bilang hari Jumat pekan depan. Ketua kelas ngomong sesuatu yang berbeda. Kok tiba-tiba langsung percaya ketua kelas? Hah? Harusnya kalian tanya ketua kelas, siapa yang ngomong kayak begitu? Dapat informasi dari mana? Harusnya begitu. Ya, kalau perlu tanya langsung ke wali kelas, masukin dia ke grup. Nomor barunya cari. Biar nggak simpang siur. Nah, begitu pula kita. Sering saya lihat tuh anak dua-dua bikin status WA, ada yang ditulis, ada yang bentuknya video, ada yang ditambahin musik. Intinya mau quotes. Ya, kayak orang bijaksana lah pokoknya. Bijaksana, nggak tahu bijak sini apa kagak. Bagus nggak? Bagus, nggak masalah. Dosa nggak? Enggak. Yang jadi masalah adalah kalau kita begitu memuliakan quotes perkataan manusia, tapi kita nggak memuliakan perkataan Allah yang menciptakan manusia. Itu namanya otak sungsang. Balik otaknya. Harusnya kita lebih menghargai, memuliakan, bangga kepada firman Allah, perkataan Allah yang menciptakan manusia. Ya, lanjut. Al-Mu'jiz. Al-Quran itu mukjizat. Nabi Muhammad mukjizatnya ada berapa? Banyak, mau dihitungin pusing. Ada satu kitab khusus nerangin tentang puluhan bahkan ratusan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi dari ratusan mukjizat itu
Cuma ada satu mukjizat yang bisa dirasakan sampai hari kiamat. Apa itu? Ini yang lagi kita bahas. Nabi Muhammad dari jarinya pernah keluar air di musim kemarau. Sampai ribuan sahabat Nabi bisa sholat dengan air yang keluar dari jari Nabi. Itu mukjizat. Bisa kita lihat? Nggak bisa. Nabi Muhammad pernah ditantang untuk membelah bulan. Dibelah bulannya oleh Nabi Muhammad. Sampai 1 bulan ada di ufuk barat, 1 bulan ada di ufuk timur. Bisa kita ngelihat? Enggak. Nabi Muhammad pernah mendoakan makanan yang hanya cukup untuk 2-3 orang. Lalu ternyata dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad mendoakan makanan itu sehingga ribuan, bahkan mungkin puluhan atau ratusan ribu, saya nggak tahu, banyak lah pokoknya, sahabat Nabi yang kelaparan di saat perang Khandaq kenyang semuanya. Apa namanya kalau bukan mujizat? Tapi pertanyaannya, bisa kita lihat? Satu-satunya mujizat yang bisa kita lihat dan kita rasakan adalah Al-Quran. Harusnya kita senang. Kenapa? Di antara semua mukjizat cuma satu yang disisain buat kita. Dan ini mukjizat paling agung. Mukjiz itu melemahkan. Mukjizat itu adalah pemberian dari Allah yang tujuannya melemahkan musuh Islam dan pada saat yang sama membuat kalimat Allah itu menjadi tinggi. Itu mukjizat. Lanjut. Al-munazzal ala qalbi Rasulullah, yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu beda dengan kitab lain. Makanya definisinya harus disebut nama Nabi Muhammad. Karena kalau kepada Nabi Musa namanya bukan Al-Quran, tapi astagfirullah, oh Nabi Musa Injil loh. Ya Allah, sebegitu jauhnya kalian dari Islam sampai gak tahu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa apa? Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa apa? Taurat. Banyaknya anak-anak SMP Islam di sini nih, gue tahu nih. Ngapa jadi kayak orang kagak pernah belajar Islam belum ada? Kalau yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Daud namanya, lu ngapain? Kalau diturunkan Allah kepada Nabi Isa namanya Injil. Makanya dibedain dengan menyebut nama Nabi Muhammad untuk membedakan mana Al-Quran, mana Injil, mana Taurat, mana Zabur. Kalau diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada yang tahu? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isyis, namanya suhuf, lembaran, bukan kitab, tapi lembaran. Lanjut. Melalui perantara dalam menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 7 cara. Yang pertama, melalui mimpi yang benar. Misalnya ketika turunnya surah Al-Kautsar, itu lewat mimpi. Nabi Muhammad bangun, ngumpulin sahabat, jelasin. Yang kedua, melalui bisikan dalam jiwa dan hati tanpa dilihatnya. Tiba-tiba ada aja. Kalau buat orang biasa itu namanya ilham. Lagi ujian, kagak ngerti, pusing, waktu udah tinggal di detik-detik terakhir, tiba-tiba dapat ilham. Oh iya, langsung dikerjain. Itu namanya ilham. Yang ketiga, malaikat muncul di hadapan Nabi. Contoh waktu wahyu pertama, ya saat Nabi di Gua Hira. Malaikat siapa yang datang ke Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dalam bentuk apa, Januar? Tadi kita udah sepakat nggak boleh ada yang nyender. Maju semua. Kita sepakat nggak boleh ada yang nyender. Karena kalau udah nyender itu udah kriip-kriip betul, 5 watt itu matanya. Januar maju ke sini, Januar.
sini. Oh iya. Jangan sampai saya sebut nama kalian. Ini live streaming TikTok ini. Kalau itu YouTube, ini TikTok. Gak percaya tuh? Viral lo. Kayak ada yang ngantuk, gue sebut namanya, bodo amat. Terkenal. Ada juga wahyu yang datang menyerupai gemericing lonceng. Wah, itu berat itu. Nabi Muhammad pernah lagi naik unta, turun wahyu. Untanya langsung keberatan. Langsung kata orang Betawi membelesak. Saking beratnya itu tiba-tiba. Yang kelima, berupa malaikat yang memperlihatkan rupa aslinya. Kalau di Gua Hiro itu malaikat malih rupa. Kalau orang Jawa bilang malih rupa. Tapi kalau dalam cara yang lain, kadang malaikat memperlihatkan bentuk aslinya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk asli malaikat Jibril? Ada yang tahu? Punya sayap. Jumlahnya 600. Yang kalau satu sayapnya aja, semua sayapnya sama. Tapi kalau satu sayapnya aja dibentangin, semua bumi ketutup. Benua Afrika, Eropa, Asia, Australia, benua apapun Afrika ketutup semua. Semua samudra ketutup. Satu sayap. Apalagi 600 sayap dibentangin semua. Pernah Nabi Muhammad ditampakkan rupa malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Bayangin Nabi Muhammad lagi di luar bukit, di luar Gua Hiro, di atas bukit. Artinya pandangannya luas. Kalau kita mah kagak, pandangannya ketutup bangunan. Nabi Muhammad pandangannya luas di atas bukit. Zaman dulu nggak ada bangunan tinggi-tinggi. Artinya ufuk itu gede banget, luas. Malaikat Jibril nutupin ufuk. Kebayang nggak kalian keluar malam-malam, nengadah ke atas, lihat sesosok makhluk menutupi langit gedenya. Itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Pernah tuh begitu. Itu waktu turunnya surah Al-Mudaththir. Karena setelah melihat malaikat Jibril begitu, Rasul lari ke Siti Khadijah. Lalu Rasul mengatakan zammiluni. Lalu turun surah Al-Mudaththir. Sebagian ulama mengatakan Al-Muzammil, karena katanya zammiluni, bukan Mudaththir. 6. Wahyu yang disampaikan langsung kepada Nabi waktu Isra Mi'raj. Yang ketujuh, yaitu ketika Nabi Isa pengen ngelihat bentuk aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nggak bisa, karena la tudrikuhul absar. Allah nggak bisa dipanca dengan indera kita, terbatas indera kita. Ini ada tembok, di belakang tembok ada apa? Nggak tahu, terbatas panca indera kita. Ntar nanti kalau kita masuk surga, dikasih sama Allah matanya orang penghuni surga, ntar kita bisa lihat bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Lanjut. Mutawatir. Ini dia yang menyebabkan Al-Quran terjaga sampai sekarang adalah karena Al-Quran mutawatir. Apa itu mutawatir? Bilughah Arabiyyah rawahul jam'un an jam'in tuhilul adatu tawatuhum 'alal kadhib. Riwayat yang banyak dari yang banyak, yang secara akal mustahil mereka sepakat untuk bohong. Kalau secara pribadi mungkin mereka bohong, tapi kalau semuanya omongannya sama, berarti nggak mungkin bohong. Benar nggak? Kamu siapa namanya? Hah? Alfat. Alfat mungkin nggak bohong? Mungkin, karena dia bukan nabi. Tapi kalau omongan Alfat sama seperti omongan anak IPA 1 seluruhnya tentang perkataan kepala sekolah. Kamu siapa namanya? Hah? Egi.
IPA 5. Egi lagi nongkrong, tapi tongkrongannya anak IPA 1 semua. Mau laki mau cewek, mungkin IPA 1 lagi bukber, Egi lagi iseng. Apa kata anak zaman sekarang? Lagi gabut. Dimasuk ke tongkrongan anak IPA 1 lagi bukber. Anak IPA 1 bilang, bapak kepala sekolah bilang begini. Egi nggak percaya, yang bener lu. Satu bilang lagi, satu kelas ngomong hal yang sama. Nggak mungkin mereka sepakat buat bohong. Secara akal begitu. Apalagi Al-Quran itu dibaca oleh manusia di semua tempat di seluruh dunia, di mana saat itu nggak ada WA. Kalau zaman dulu ada WA, mungkin aja ntar kita bohongin ya, ntar kita baca yang begini ya. Mungkin. Zaman dulu nggak ada WA, kok bisa bacaan orang di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, mana lagi? Benua apa yang belum saya sebut? Amerika. Kok bisa semua orang baca Quran bacaannya sama padahal mereka beda-beda? Nah, kok bisa? Itulah kemukjizatan Al-Quran. Coba secara akal, mungkin nggak Al-Quran itu diubah sama manusia? Nggak bisa, nggak punya celah. Karena kalau Al-Quran diubah sama manusia pasti langsung ketahuan. Saya pernah cerita ya, dulu saya cerita di kelas mana ya, lupa deh. Saya ngajar PAI di sekolah 1. Insya Allah di kelas tahun ajaran baru saya ngajar PAI juga di sekolah 1. Waktu saya ngajar PAI, saya buka salah satu halaman. Di situ dikutip ayat. Demi Allah saya nggak hafal itu ayat. Tapi ketika saya baca itu ayat, dalam hati saya nggak setuju. Kok begini sih bunyinya? Kayaknya nggak gini. Saya yakin ini ayat pasti salah ketik ini. Bayangin orang yang nggak hafal Al-Quran berani ngomong ini ayat salah ketik. Karena saya yakin saya pasti salah. Saya buka Al-Quran, saya cek suratnya, saya cek ayat. Coba semua dibuka. Benar, salah. Ada salah satu kata yang salah ketik. Bayangin. Bahkan Al-Quran bisa dijaga oleh orang yang tidak hafal Al-Quran. Habib Rizik pernah cerita. Dulu tahun 80-an kalau nggak salah, 80 atau 70. Pernah ada salah satu lembaga nerbitin Al-Quran, tapi tidak ditashih. Al-Quran itu kalau mau diterbitin harus lewat pentashih Al-Quran. Ada di Istiqlal sono. Ada lembaganya pentashih supaya Al-Qurannya nggak salah cetak. Ini lembaga nerbitin kagak pakai ditashih. Mungkin biar irit kali pikirannya. Pas dicetak nyampe ke toko buku, ada tukang sapu jalan. Lagi istirahat. Saya mau beli buku tiba-tiba tumben ada mushaf baru. Dilihat sama dia. Lempengan pas dia buka itu halaman yang dia hafal. Dibaca. Loh, kok bacanya begini? Dibuka Al-Quran dalam tas yang dia bawa. Dia buka. Kok beda? Langsung dilaporin ke ketua ke yang punya toko, langsung dilaporin ke Departemen Agama. Hari itu juga ditarik dari peredaran. Bayangin, Allah menjaga Al-Quran lewat tangan tukang sapu. Jadi nggak punya celah tuh manusia pengen malsuin Al-Quran. Setiap hari orang sholat di Masjidil Haram dari berbagai ratusan negara di dunia. Mereka yang hafal Al-Quran semuanya ngumpul di Masjidil Haram. Ribuan orang sholat di depan imam yang sama. Kalau Al-Quran bacaannya beda, pasti mereka protes. Ya enggak? Coba kalau ada orang baca Al-Fatihah di depan kalian yang hafal Al-Fatihah, protes nggak? Nggak mungkin nggak protes, pasti protes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah, alaihim. Pasti protes. Kenapa? Ya.
Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, beribadah, membacanya itu beribadah. Makanya dalam Islam banyak yang namanya tradisi khataman Al-Quran. Itu tradisi. Kalau syariatnya menghatamkan. Seperti pertanyaan Abdullah bin Amr bin As, ya Rasul, sebaiknya berapa lama saya hatamkan Al-Quran? 1 bulan, kata Nabi. Berarti 1 harinya 1. Saya mampu lebih ya Rasul. Hatamkan dalam waktu 20 hari. Berarti 1 harinya hampir 2 juz. Saya mampu lebih ya Rasul. Hatamkan dalam waktu 15 hari. Berarti 1 harinya 2 juz. Banyak apa dikit? Banyak. Saya mampu lebih ya Rasul. Hatamkan dalam waktu 10 hari. Berarti 1 harinya 3 juz. Banyak apa dikit? Banyak. Saya mampu lebih ya Rasul. Ini orang benar-benar. Hatamkan dalam waktu 7 hari. 1 harinya hampir 5 juz. Saya mampu lebih ya Rasul. Rasul kasih penawaran terakhir. Hatamkan Al-Quran 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari, karena kamu bisa gak ngerti apa yang kamu baca. Karena yang nanya Abdullah bin Amr bin As, anak muda. Takutnya anak muda ini kalau baca Quran kagak bareng dengan pemahamannya. Tapi apakah terlarang menghatamkan Al-Quran sebelum 3 hari? Enggak terlarang. Terlarang kalau nggak ngerti. Buktinya apa? Utsman bin Affan hatam Al-Quran gak nyampe sehari. Cuma 1 kali sholat witir hatam 30 juz. Kebayang gak? Berarti dia baca Qurannya secepat apa ya? Berarti qiraah yang dipakai itu qiraah apa? Qiraah Al-Quran ada 3. Ada namanya mujawwad. Mujawwad itu bacanya pelan banget, ditahqiq setiap huruf itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu namanya mujawwad. Ada yang kedua, murattal, bacanya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Murattal. Ada yang ketiga, namanya hadr, qiraah hadr, baca Quran cepat. Cepatnya semana tergantung orang yang baca. Saya pernah dengar dan lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada guru saya penghafal Al-Quran 30 juz itu di luar kepala. Baca Quran tetap melihat mushaf, tapi bacanya cepet banget. Gak lama dia buka, gak lama dia balik tuh Al-Quran. Baca, saya pernah ngikutin. Ya, bacanya bener apa kagak sih? Ya bener, Masya Allah. Mungkin begitu kali Utsman bin Affan baca Quran. Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali hatam Al-Quran. Kita habis subuh tidur, Imam Syafi'i habis subuh hatam Al-Quran 30 juz. Anak bocah zaman sekarang habis taraweh perang sarung, Imam Syafi'i hatam Quran 30 juz. Kalau misalnya zaman sekarang Imam Syafi'i masih hidup, digampar-gamparin kali lu pada. Udah hari ke-15 masih Al-Fatihah baik. Astagfirullahaladzim. Dan ini nggak ada di kitab suci manapun. Cari di Bible, ada khotaman Bible, ada. Nggak ada. Bagaimana cara khotaminnya? Orang kitabnya aja beda-beda. Lanjut. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas secara berurutan. Saya pernah debat sama orang Kristen di TikTok. Dia bilang Al-Quran itu sama aja sama Injil, ada banyak versi. Saya bilang, kepala lu mau menyak. Kapan Al-Quran punya versi? Gak ada Al-Quran punya versi, ngarang aja lu. Kalau perbedaan qiraah, iya. Tapi kalau dibilang perbedaan versi, ngaco. Perbedaan qiraah itu, yang satu baca normal, yang satu baca imalah.
Yang satu baca normal, yang satu baca nakal. Begitu paling. Saya kasih contoh nih perbedaan qiraah biar lu ngerti. Ya waktu kuliah pernah sempat belajar qiraah Sabah. Yang paling melekat di kepala saya itu qiraah Warsh. Baca Qur'annya begini. Surah apa? Surah Ad-Duha aja yang pendek ya. Gak usah semua, beberapa ayat. Tahu sama bismillahnya sama, gak ada masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Beda nggak? Cuma beda logat. Yang dibaca tetap sama. Bedanya kalau Imam Warsh setiap ada hamzah keo, alif keo, tahu alif keo? Itu dibaca imalah. Imalah itu apa? Antara fathah sama kasroh. Bacanya wadduha, bukan wadduhe. Wadduha antara fathah sama kasroh. Ada ilmunya nih. Lalu walala itu apa namanya? Kita bacanya gimana? Walal a. Waras enggak? Walala itu namanya apa? Nakal. Kalau kalian belajar tajwid, nakal. Walal-akhiratu khairul laka minalu nakal lagi. Minalule imalah lagi. Cuma begitu. Perbedaan qiraah itu cuma begitu. Adapun susunan ayatnya, susunan suratnya enggak ada yang berubah, apalagi hilang. Enggak ada. Lu mau buka jejerin semua qiraah yang ada di dunia ini, susunannya sama. Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah, terus begitu sampai An-Nas, susunan ayat suratnya sama. Di setiap surat susunan ayatnya sama, nggak ada ayat yang hilang. Mentang-mentang kitabnya udah banyak yang hilang, pengen ngaku-ngaku Al-Quran juga sama. Sorry lah ya, enak aja. Jangan gara-gara kitab lu hancur, kitab Al-Quran lu pengen bilang sama hancurnya, enak aja. Hancurnya sendiri, musuh bawa Quran. Ya, qiraah itu perbedaannya ada yang mutawatir, ada yang tidak. Yang diterima oleh para ulama sebagai Al-Quran itu yang mutawatir. Kalau yang tidak mutawatir boleh dipelajari oleh ulama sebagai ilmu pengetahuan, tapi nggak boleh dibaca oleh orang awam. Kenapa? Takut salah paham. Ya, tuh ada 6 tuh jenisnya. Yang satu mutawatir, yang diterima, yang 6 nggak diterima. Qiraah macam-macamnya, ada sab'ah 7 qiraah. Ada asyarah 10 qiraah tambah 3. Ada arba'ah asyarah 14 qiraah. Kenapa bisa terjadi perbedaan qiraah? Pertama, karena perbedaan yang diajarkan oleh Nabi. Emang Nabi sendiri yang ngajarin. Al-Quran itu diturunkan fi sab'ati ahruf. Allah yang bilang. Apa arti sab'ati ahruf? Di antara para ulama ada yang mengatakan 7 qiraah. Qiraah sab'ah. Ada yang menafsirkan begitu. Emang diajarin sama Nabi. Kenapa Nabi ngajarinnya beda-beda? Karena setiap orang Arab punya dialek beda-beda. Ada orang Arab yang gak bisa ngomong shad. Mereka gak bisa tuh baca siratal, gak bisa. Mereka kalau baca shad jadinya dha. Makanya ada qiraah yang bacanya bukan siratal, tapi ziratal. Ziratal, ihdinas ziratal, bukan siratal, ziratal. Ada qiraah begitu. Jadi untuk memudahkan manusia
Sia. Makanya Nabi di akhir hadisnya mengatakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu, apa yang mudah menurutmu dari Al-Qur'an. Kalau biasanya pakai qiraah waras silakan. Kalau qiraah yang biasa kita baca itu namanya qiraah apa? Ada yang tahu? Namanya qiraah Hafs an Asim min Tariq Syatibi. Coba kamu berdiri, duduknya bengkak ke situ. Kalau emang nggak ada belajar, mendingan pulang aja. Ini ilmu mahal ini. Kalian belajar di kampus bisa ber-SKS. Saya sampaikan ke kalian intinya aja biar kalian ngerti, supaya kalian gak gampang digoblok-goblokin sama orang kafir. Orang ngomong ke saya seolah-olah saya nggak pernah belajar Al-Quran. Kalau saya orang awam gitu yang nggak ngerti Al-Quran, iya juga ya. Ngomong ke orang yang ngerti Al-Quran, nggak bisa dibodoh-bodohin. Kalau ada orang ngomong kayak begitu lagi jawab. Nih filenya kalau bisa minta sama panitia, lu pelajarin di rumah. Ya? Lanjut. Terakhir, nah ini saya mau bantah juga nih. Jadi Al-Quran itu harus berbahasa Arab, harus bahasa asli. Pernah dalam salah satu debat ada orang bilang begini, nggak perlu bahasa asli, kan yang penting ada terjemahan. Terjemahan kan sama aja sama bahasa asli. Nggak gitu. Kata siapa terjemahan sama bahasa asli sama? Siapa di sini orang Jawa? Orang Sunda? Saya mau tanya, gedang dalam bahasa Sunda artinya apa? Supaya. Nah, baru bahasa Jawa sama Sunda aja satu kata udah beda. Gedang. Coba kalau dalam kitab suci ada kata gedang, yang satu bilang pisang, satu bilang paya. Ayo. Terjemahan itu nggak bisa 100% juga, nggak bisa. Pasti ada namanya pengurangan makna, itu pasti. Makanya nggak cukup terjemahan, harus ada yang namanya tafsir. Kalau Al-Quran menjaga yang namanya bahasa asli itu, kalau di kitab lain kagak, lo bandingin aja tuh. Atas itu apa? Quran. Bawah itu apa? Buku. Orang awam aja ngerti yang di atas dimuliakan. Berani nyoret-nyoret yang di atas? Stabiloin berani? Garis bawah berani? Nggak boleh, nggak beradab itu namanya. Kalau yang bawah berani? Loh, pemeluknya aja ngelakuin. Kitab suci di stabilo udah kayak makalah. Kitab suci dong ditambahin keterangan. Udah kayak kalian bikin makalah dikasih ke Bu siapa? Guru bahasa Indonesia? Kasih ke Bu Desi, ini salah. Kayak begitu. Kagak ada harga dirinya banget kitab suci. Ya Allah, dibikin kayak begitu. Kitab suci, Pak. Kitab suci. Ini kitab suci, nggak usah saya sebutin kitab sucinya apa. Ntar gue dilaporin sama TikTok lagi. Ini kitab suci. Saya kasih gambaran. Al-Quran dijaga keasliannya. Sementara saya nggak mau sebut kitab suci apa. Nggak dijaga kemuliaannya, keasliannya. Yang kedua dimuliakan, kan kita buktikan. Kitab suci yang lain enggak dimuliakan, buktinya dicoret-coret. Kitab suci dicoret-coret. Al-Quran itu bacanya ibadah. Kitab yang lain bacanya bukan ibadah. Al-Quran itu bukan terjemah, haram. Seluruh ulama sepakat haram menerbitkan Al-Quran yang isinya cuma terjemah. Kenapa? Karena kalau ada orang nerbitin terjemahan Al-Quran doang tanpa bahasa aslinya, maka Al-Quran akan sama nasibnya dengan kitab yang ini, yang ada Lukas, Markus dan lain-lain. Nasibnya bakalan sama. Nggak boleh. Tampilin teks aslinya. Kalian baca terjemahan Al-Quran sampai gempor juga nggak bakalan dapat pahala, walaupun kalian ngerti maknanya.
Tapi mengkajinya dapat pahala. Pahala mengkaji, bukan pahala baca. Tapi baca Al-Quran teks asli, walaupun kalian gak ngerti, dapat pahala. Coba alif lam mim, apa artinya? Tahu. Para ulama juga mengatakan kalau menafsirin ayat alif lam mim, apa kata para ulama? Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu apa artinya. Walaupun sebagian ulama ada juga yang menafsirkan. Al-Quran nggak boleh asal tafsir. Sementara kitab mereka asal tafsir boleh. Orang nggak belajar pun boleh, yang asal ngomong itu boleh. Dulu Ustadz Ihsan Mokoginta almarhum pernah debat sama orang namanya Rudi Yohanes. Rudi Yohanes ditanya, kamu lulusan sekolah apa? Enggak, saya nggak perlu nggak perlu sekolah untuk memahami Alkitab. Saya pernah debat juga di TikTok. Saya sendirian, Islam, selebihnya orang dari agama sebelah. Saya tanya, saya nggak masalah kalian mau jumlahnya berapa. Saya cuma mau berhadapan dengan orang yang belajar secara resmi. S1-nya emang jurusan teologi. Karena saya jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir, biar seimbang. Apa kata mereka? Nggak perlu, karena kami sudah diilhami oleh Roh Kudus. Ada lagi katanya dari aliran Kristen karismatik, namanya Luga Tambunan, masih hidup sampai sekarang. Ntar nih maghrib saya ketemu sama dia. Dia ngaku nabi. Lah bodo amat, ya orang agamanya dia, kecuali dia Islam. Ngaku nabi, gue gamparin lu. Kalau dia agamanya punya Kristen karismatik, ya bodo amat. Lu mau ngaku nabi, mau ngaku Tuhan sekaligus, bodo amat. Gak ngaruh sama gue mah. Ada nabi gendut kayak begitu. Coba ya ketik di Google, di YouTube. Al-Quran ditulis hanya perkataan Tuhan saja, lewat satu sumber. Hadis dipisahin, nggak ada hadis dicampurin sama Al-Quran, nggak ada. Tapi kalau kitab sebelah campur, perkataan Yesus ya di situ, perkataan Lukas ya di situ, Markus, Yohanes, Paulus ya di situ, campur semuanya. Bodoh amat. Al-Quran ditulis hanya saat Nabi hidup, dan banyak saksi bahkan sampai mutawatir. Ditulisnya saat Nabi masih hidup. Sementara kitab sebelah, Yesus masih hidup, nggak ditulis. Ratusan tahun setelah Yesus meninggal baru ditulis. Bahkan sampai sekarang masih disusun. Nyusunnya 16 abad. Lah, kitab suci nyusunnya 16 abad. Lah berarti selama 16 abad orang sesat dong nggak punya kitab suci. Coba pakai akal coba. Bahkan sampai tahun 90-an masih berubah-ubah itu. Bentar kita bahas. Dihafal dan ditulis di setiap generasi. Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad, dihafal para sahabat, ditulis para sahabat. Sementara kitab sebelah cuma ditulis, agak dihafal. Saya pernah debat sama orang Kristen perempuan pakai kerudung. Belum pernah ngeliat ya? Namanya Kristen Ortodoks Syria. Mereka pakai kerudung. Sama kayak orang Islam, laki-lakinya pakai peci, pakai sarung, pakai gamis. Kayak orang Islam. Pernah saya debat sama seorang namanya Mikana. Ada di YouTube saya. Saya share tuh debat saya sama dia. Dibilang begini, Alkitab itu sama semuanya. Mau Protestan, mau Katolik, mau apa, semuanya Alkitab itu sama. Saya bilang bohong. Lu kalau mau ngibulin orang goblok, jangan ngibulin gua. Kakek gua pendeta, jangan lu goblok-goblokin. Alkitab gua di rumah 5, mungkin lebih banyak dari Alkitab lu di rumah. Lalu saya tanya, kalau dalam Al-Quran menjaganya jelas dengan cara dihafal dan ditulis. Sementara Bible cara ngejaganya gimana? Dibilang dengan cara ditulis. Dihafal enggak? Enggak lah. Terus kalau kesalahan
Cara tahunya dari mana kalau nggak dihafal? Dia bilang, dan justru ditulis lebih kuat daripada dihafal. Dihafal kan bisa lupa. Lah dihafal bisa lupa anak TK. Kalau dihafal bisa lupa anak TK. Lah kalau orang tiap hari baca Quran kerjaannya, coba Al-Fatihah, lupa nggak? Siapa yang lupa Al-Fatihah? Kalau anak TK lupa wajar anak. Lihat. Teks asli selalu digunakan. Sementara di kitab sebelah nggak berani nyantumin teks asli. Kenapa nggak berani? Karena teks aslinya kagak ada. Nggak ada. Alkitab itu ada dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, Taurat. Tapi kita nggak boleh meyakini itu adalah Taurat sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, nggak boleh. Karena Allah udah bilang dalam Al-Quran bahwa mereka udah mengacak-acak isi kitab mereka. Dan itu masih ada bahasa aslinya, Ibrani. Tapi kalau yang di perjanjian baru udah nggak keselamatin dah, udah nggak bisa diselamatin udah. Kenapa? Lah pendetanya sendiri ngomong kagak ada teks aslinya. Kitab suci kagak ada teks aslinya. Dihafal kagak, teksnya hilang. Nah terus kitab yang sekarang dari mana? Dari bahasa Yunani, terjemahan dari Ibrani. Nah emang Yesus berbahasa Yunani? Itu pun manuskripnya jumlahnya kalian tahu berapa? Ribuan, bukan ratusan lagi. Kalian iklannya berapa lapis? Ratusan, ribuan. Nah manuskrip ribuan, satu sama lain saling beda. Apakah gak gila itu yang nyusun? Pusing loh. Manuskrip bisa beda-beda begitu. Ditulis dari satu sumber, mulutnya Nabi. Gak ada mulut yang lain. Sementara dalam kitab mereka sumbernya banyak. Lukas ngomong begini, Paulus ngomong begini, Matius ngomong begini. Yang ngomong banyak. Ribuan kitab tafsir dan ilmu Al-Quran. Di antara cara Allah menjaga Al-Quran adalah banyaknya kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Itu bukti sejarah bahwa Al-Quran tidak pernah diubah oleh manusia. Kalau Al-Quran diubah, lihat aja kitab tafsir paling awal. Apa kitab tafsir paling awal? Tafsir At-Tabari. Itu ditulis 200 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Ada lagi yang lebih awal, tafsir Ibnu Abbas, tapi tidak lengkap 30 juz. Ada tafsir Ibnu Mas'ud, nggak lengkap 30 juz. Hanya ada satu Al-Quran, nggak ada variasi lain. Sementara dalam kitab yang tadi, yang saya bilang ke Mikana tadi, lu bohong. Faktanya apa? Katolik 73 kitab, Protestan 66 kitab. Berarti ada di Katolik 7 kitab yang tidak diakui oleh Protestan sebagai kitab suci. Bayangin 7 kitab. Lu tahu nggak satu kitab itu isinya berapa pasal? Puluhan bahkan ratusan. Satu pasal isinya berapa ayat? Puluhan bahkan ratusan. Kaliin aja dah tuh. Kalau mau segini tuh 7 kitab tuh tebel. Segini nggak dianggap sebagai kitab suci. Itu masalah kecil apa masalah gede? Gede itu. Segini kagak dianggap sebagai firman Tuhan, itu kan masalah fatal itu. Mereka mempermasalahkan kiroah, waduha, begituan aja dipermasalahin. Kitab lu no liatin, pikirin kitab lu mau usah dipikirin. Runut dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak berubah. Yang berubah cuma dialeknya doang. Lanjut. Allah yang bilang, bukan saya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tuh orang Islam kayak begitu. Baca ayat pasti Arabnya dulu karena mereka menghargai yang namanya original teks. Bandingin sama orang sebelah, gak bakalan dibaca teks aslinya. Orang kagak ada. Kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan ini dari Allah. Kepala lu kumenyan, enak banget.
ini dari Allah. Loh, kok bisa? Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Nih lihat, YouTube nih ada nih. Ntar kalian ambil dari panitia, kalian klik. Di menit 28 detik ke 10. Jelas Ahmed Dedat nih. Ini Alkitab versi ini versi ini, di sini ditambahin sekian kitab, di sini dikurangin, habis dikurangin tambahin lagi. Ada tuh jelas tuh. Di sampingnya Swagar. Namanya Swagar. Pendeta yang debat sama Ahmed Dedat. Gak berani ngebantah. Ya, emang faktanya begitu, mau bantah apaan? Kecelakaanlah bagi mereka. Merekanya celaka. Kecelakaan besarlah apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Merekanya celaka. Apa yang mereka tulis juga celaka. Allah yang ngomong. Buktinya tuh. Halaman 1529, Markus 9:46 sampai 10:18. Ayat 45 ada, 47 ada, 46 strip. Mana ada firman Tuhan strip? Ayo kita sama-sama baca Markus 9 ayat 46. Dengan menyebut nama Tuhan. Strip. Bacanya cuma gitu doang. No, ada lagi. Ayat 43 ada, 45 ada, 44 strip. Ayatnya di skip. Nih, yang ngomong orang-orang mereka sendiri. Bibel dituliskan pada naskah asli, sekedar catatan, anggapan tanpa bukti, diragukan, perubahan besar, salinan dari salinan yang tidak asli. Udah salinan dari salinan, kagak asli pula. Masih yakin itu kitab suci, Bu? Kagak ngerti dah. Lanjut. Wah, ini lebih telak lagi kalau mau bukti. Nih, versi Perjanjian Baru 1928. Kalau kalian membuka YouTube Profesor Dr. Menahem Ali, itu beliau mualaf, dulunya Kristen mualaf. Beliau punya tuh edisi Bible tahun sekian, buktinya ada sama beliau. Jadi bukan asal ngomong, ini bukan. Banyak dah lu baca sendiri, pusing gua. Skip itu ayat yang di-skip tuh, ayat yang di-skip banyak. Ini masih dan lain-lain, masih banyak lagi yang antri. Kagak muat itu PowerPoint. Nah, tahun 99 masih juga ada ayat yang di-skip. Tahun 7778 mulai kreatif. Ditambah ayat yang disisipkan. Kreatif. Untuk membedakannya dikasih dalam kurung. Udah kagak di-skip. Kreatif. Ya. Ada namanya Bu Rita Wahyu, pengen ngebela Bible. Ya nggak apa-apa, bela aja. Tapi masalahnya nggak nolong. Kenapa nggak nolong? Pertama, lah teolog mundur sedikit. Nah, Barbara Miller bikin buku The Lost Verses, ayat-ayat yang hilang. Udah fakta itu. Mau apa? Ayo coba lanjut. Nah, Bu Rita intinya bilang bahwa itu bukan dikarang, tapi itu diterjemahkan dari teks dari manuskrip yang lain. Itulah ribetnya kalau kitab suci kagak dihafal. Jadi dia mau bilang di manuskrip yang ini ada ayat yang hilang. Nah, ayat yang hilang itu ditemukan di manuskrip yang ini. Nah, kalau emang ini lebih lengkap, kenapa nggak pakai yang ini? Kenapa harus pakai yang ini? Oh, mungkin dia jawab, oh ini juga nggak lengkap. Nah, kalau nggak lengkap, berarti dua-duanya nggak lengkap dong. Berarti selama ratusan tahun orang kagak tahu firman Tuhan. Makanya saya bilang kagak nolong. Udah kagak ketolong udah. Lanjut. Nah, nih, gue kasih linknya semua. Lu cek sendiri dah. Ayat dan dalam kurung ditambahin, cek sendiri. Banyak pusing. Lanjut. Paling parahnya adalah ketika akidah, keyakinan akan Tuhan dibangun dari ayat palsu. Kalau kita akidah Islam dibangun dari apa? Ayat Al-Quran. Yang paling gampang apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Siapa yang kagak ngerti satu? Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan.
terbalik. Allah tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Jelas. Bahkan orang awam pun ngerti. Nggak perlu tafsir juga ngerti. Tapi kalau akidah dibangun atas ayat palsu, kebingungan sendiri. Kenapa kebingungan? Saya pernah debat, bukan saya, teman saya, debat sama orang namanya John. Ditanya sama si John, bukan Jun, John. John, Tuhan kamu ada berapa? Ada satu. Nah katanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Iya. Nah itu kan 3. Enggak, 1. Loh. Yang jadi Tuhan siapa? Tuhan Bapa siapa? Allah. Allah dibilang Allah. Tuhan Anak siapa? Yesus. Yang diutus ke dunia siapa? Yesus. Yang mutus siapa? Allah. Nah berarti 2 dong. Sama yang Roh Kudus 3 dong. Yang mutus, yang diutus, yang ngejagain kan 3. Enggak 1. Berarti Allah mengutus dirinya sendiri. Iya, kata iya. Saya mengutus diri saya sendiri. Kok bisa? Nana, tolong kamu utus dirimu sendiri ke ruang teh. Utus diri sendiri. Bentar ya, saya mengutus diri saya sendiri ya. Paling kalian bilang, Pak Jun udah lama itu kayak begitu. Kok bisa orang utus diri sendiri? Kalau utusan itu artinya melakukan sesuatu yang diutus, yang utus lebih tinggi derajatnya, udah beda oknum itu. Kok bisa ngutus diri sendiri? Akibat apa? Akibat pakai ayat palsu, no. 1 Yohanes 5, 7-8. Dalam kurung, di dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah 1. Udah jelas 3, 1. Udah jelas ketiganya 1. Kalau dibilang kesatuan, saya masih ngerti. Tapi kalau dibilang 1, nggak masuk akal. Saya Alfat sama Ajiz. Saya Rahmat Ajiz. Kami adalah kesatuan. Bisa dipahami nggak? Bisa. Saya ketuanya, ini wakilnya anggota, kesatuan. Tapi kalau dibilang kami adalah 1, gimana? Gancetnya menggancet. Udah jelas-jelas 3. Katanya Tuhan Bapa di sorga, Yesus di bumi, Roh di atas. Ke tempatnya itu udah beda. Tapi bilang 1. Gue bingung. Kalau Junaidi Putra, guru bahasa Jepang, guru PAI, itu namanya bukan beda oknum, oknumnya 1. Ya saya juga, cuma nyebutnya beda. Yang mana yang Junaidi Putra? Oh yang itu. Yang mana yang guru PAI? Oh yang itu. Yang mana yang guru bahasa Jepang? Oh yang itu. Nunjuknya kemana? Ya ke sini juga. Yang 1 di surga, yang 1 di bumi, yang 1 di langit terbang malaikat. Roh Kudus kan malaikat. Tapi bilang 1. Coba gimana nunjuknya? Mana Tuhan? Akibat apa? Akibat akidah dibangun dari ayat palsu. Lanjut. Nah, kita bicara sejarah penjagaan Al-Quran. Ini juga yang sering diserang sama orang-orang kafir itu. Nah, di antara saya kalau ngomong nggak hoax, saya nggak hoax. Cek sendiri Bang Jun Channel. Ada di perdebatan saya dengan saya sendirian. Semuanya orang mereka itu. Saya sendirian. Mereka ngaji Nabi Muhammad dibilang begini, Al-Quran dibilang begitu, Allah. Udah panas banget hati rasanya. Cuma mereka itu pengecut. Taunya bersembunyi di balik akun palsu, ya, namanya palsu, namanya Ki Ahmad, ngeledekin Nabi Muhammad. Muhammad dibilang Ahmad, itu ngeledekin. Dipasang foto profil orang Islam pakai peci, pakai koko, bawa tasbih. Kerjaan mencaci maki umat Islam, mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki Rasul. Saya ngomong nggak Pak, nggak bohong. Ada rekamannya, ada di YouTube saya. Bapak mau marah? Iya, tonton sendiri. 2 jam saya debat.
Ya. Di antara yang sakit hati adalah mereka bilang Al-Quran yang asli udah nggak ada. Kok bisa? Mendelik mata gua. Al-Quran asli udah nggak ada. Lah terus kemana Al-Quran asli? Dibakar sama Utsman bin Affan. Loh, orang kagak ngerti sejarah ngomong sejarah. Al-Quran itu ditulis di zaman Nabi hidup. Udah ngerti? Zaman Nabi hidup udah ada Al-Quran. Ditulis sama sahabat, dia hafal. Nabi Muhammad meninggal, dikumpulin oleh Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab. Selesai di tangan Zaid bin Sabit sebagai ketua proyek pengumpulan Al-Quran. Panjang nih kalau mau diceritain. Lalu apa yang terjadi? Setelah terkumpul dalam satu mushaf, disimpan di rumah Hafsah, istri Nabi, Hafsah binti Umar. Ketika masa Umar, nggak ada masalah sama Al-Quran, karena di masa Umar bin Khattab 10 tahun sibuk melakukan futuhat, dakwah, menghadapi orang yang memerangi kaum muslimin, sibuk. Di masa Utsman muncul masalah. Kenapa? Ketika futuhat yang dilakukan Umar terlalu luas, sementara jumlah sahabat yang dikirim ke daerah-daerah itu sedikit, di situ muncul masalah. Kenapa muncul masalah? Karena lu bayangin, satu Bekasi aja itu berapa kecamatan? Satu kecamatan berapa kelurahan? Berarti butuh berapa ribu dai buat dakwah di Bekasi. Sahabat jumlahnya berapa? Yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu lebih dari setengah dunia. Lu bayangin, sahabat jumlahnya berapa? Kagak nyampe 1 juta. Dikirim ke sini. Di antaranya ada sahabat, kalau nggak salah namanya Abdullah bin Anas. Abdullah bin Anas atau Anas bin Malik? Anas bin Malik kalau saya nggak salah. Nah, beliau punya qiraah yang syaz. Qiraahnya surah Ad-Duha. Nah, ini yang dijadiin senjata sama orang kafir. Mereka bilang Al-Quran itu ada tambahannya, cuma dihapus, nggak diakuin. Nah, emang nggak diakuin karena nggak mutawatir. Syarat Al-Quran harus mutawatir. Kalau nggak mutawatir berarti dia bukan Al-Quran. Berarti dia cuma penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, yang begini-begini kan disebar nih sama khalifah, pergi ke sini, dakwah ke sini. Ada sahabat yang punya qiraah tapi qiraahnya lihat lagi. Waduh. Kurang ini waktunya nih. Dikit lagi lah, ya. Nah, ada sahabat yang dikirim cuma satu ke daerah itu, cuma dia ustadznya, tapi qiraahnya qiraah syazah. Di situ masalahnya. Disalin nama kaum muslimin. Mereka dagang, akhirnya terjadi silang sengketa, cekcok, hampir perang kaum muslimin saat itu. Lalu Utsman bin Affan mengambil semua mushaf yang syaz itu, qiraah yang syaz, yang nggak mutawatir, diambil semua oleh Utsman, dibakar. Kenapa dibakar? Karena bukan Al-Quran. Karena kalau dibiarin tersebar luas bisa jadi fitnah. Jadi yang dibakar bukan Al-Quran, tapi qiraah syazah. Paham? Lanjut. Pemberitaan mengenai yang gaib, baca sendiri dah. Pokoknya apapun yang beritakan dalam Al-Quran pasti benar, sesuai. Lanjut. Fakta ilmiah, bicara tentang hujan, bicara tentang apapun. Tonton debatnya siapa? Zakir Naik. Wah, itu luar biasa. Beliau menjelaskan tentang biologi, geografi, tentang gunung, semuanya pakai dalil Al-Quran. Lanjut. Keindahan diksi, Masya Allah. Saya paling suka dalam Al-Quran surah Asy-Syams. Kenapa? Belakangnya sama, cakep dengernya, ha semua. Wasyamsi wa duha wal qamari iza tala wan nahari iza jal wal laili iza yaghsha. Enak. Sampai wadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa. Sama. Wala yakhafu uqba. Semua cakep. Surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat keberapa? Puluhan, 40 atau 30. Semuanya belakangnya iya. Zakaria nidaan khafiyya
hayya madum tu hayya, ya semuanya. Cakep tuh kalau bacanya, resep tuh bacanya, enak. Makanya baca Quran yang rajin, biar enak tuh dapat kenikmatannya. Lanjut. Kesempurnaan ajaran Quran, baca sendirilah. Lanjut. Ini udah di skip nih ya. Sabar nanggung ini. Berguru kepada apa? Berguru kepala ngajar, bagai bunga kembang tak jadi. Tantangan Al-Quran. Kalau masih juga udah sedemikian sempurnanya Al-Quran, masih juga ragu, coba lu bikin Al-Quran. Allah bilang yang semisal Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 88. Kagak mampu mereka turun 10 Al-Quran, 10 surat aja dalam Al-Quran. Kayak surat dalam Al-Quran. Enggak mampu mereka bikin 1 surat aja. Enggak mampu sampai sekarang. Enggak ada yang mampu. Ada orang geblek namanya Musailamah Al-Kadzab, pengen bikin Al-Quran tandingan. Dia bikin surah Al-Fil. Mirip sama Al-Quran ya. Apa suratnya? Mau dengar? Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, anfuhu tawil, wa batnuhu kabir. Apa artinya? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kalian apa itu gajah? Belalainya panjang, perutnya gede. Itu ayat apa lagu anak TK? Segala gajah aja pakai dijadiin ayat. Bandingin sama Al-Quran, coba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang baca itu merinding. Emang kalian nggak ngelihat apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah? Emang apa? Orang baca tuh ayat merinding, beda sama tadi Al-Fil. Angin nih kita. Tapi sebaliknya, orang Islam bisa bikin ayat Bible sekali duduk. Ada teman saya namanya Pak Sugi, Ustadz Sugi. Dia bilang, saya bisa bikin yang serupa dengan ayat di dalam kitab suci kalian sekali saya duduk. Ada rekamannya, cuma saya lupa. Dia bilang, pinter ngomongnya ya, cuma saya lupa. Pokoknya dia bisa bikin sekali duduk. Datanglah seorang lelaki dari kejauhan. Semakin dekat semakin besar rupanya. Dia meminta sesuatu kepada Yesus apa yang tidak dimintanya sebelumnya. Lalu Yesus memberinya dengan penuh kasih. Lalu orang itu pergi dengan penuh kegembiraan. Bisa bikin ayat itu. Coba Al-Quran dibikin. Kagak nempel satu ayat pun. Lanjut. Nama Al-Quran udah baca sendiri ya. Saya minta Bapak Ditya. Lanjut. Mengenal hadis. Hadis secara bahasa artinya jadid, baru. Secara istilah artinya mau difa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah amma qabla al-bi'sah aw ba'da al-bi'sah. Artinya di bawah. Terjemahannya di bawah ada enggak? Enggak ada. Waktunya enggak cukup, udah pokoknya begitu dah. Lanjut. Nah, kalau mau belajar mustalah hadis, bisa. Tapi enggak cukup waktunya. Lanjut aja. Unsur hadis ada 3. Yang pertama matan, bukan mantan, matan. Mantan mah pacar lu bukan. Isi hadis. Yang kedua sanad, silsilah yang menuju kepada matan. Yang ketiga namanya perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Kumpulan dari perawi itu namanya sanad. Lanjut. Nah, ini contoh. Yang di atas itu namanya matan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matan di atas berkata. Ini namanya ulama yang mentadwin hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, banyak. Apa itu mentadwin? Mengumpulkan hadis dalam satu kitab. Itu namanya tadwinul hadis. Setiap hadis itu ada riwayatnya, diriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kumpulan ini namanya sanad. Setiap nama itu rawi atau perawi. Untuk menentukan satu hadis itu sahih atau tidak,
Kalian pasti seringnya dengar hadis sahih kan? Sahih, doib. Apa sih sahih? Sahih itu artinya hadis yang memenuhi 5 syarat. Pertama adalah turuan. Yang kedua top. Yang ketiga ittisalus sanad. Sanadnya nyambung. Yang keempat ada musyaz. Yang kelima ada illah. Apa itu yang namanya pertama? Bersambungnya sanad. Antara rawi yang satu dengan rawi yang kedua dengan rawi yang ketiga semuanya nyambung. Artinya apa? Pernah ketemu, pernah belajar. Antara ada perbedaan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, mana yang lebih ketat? Ntar bahas. Yang kedua, rawinya bersifat adil. Apa itu adil? Adil apa? Ini adil dalam ilmu hadis, beda dengan adil dalam ilmu fikih, beda dengan adil dalam konteks persaksian, beda lagi. Ini adil dalam ilmu hadis, artinya apa? Pertama, nggak pernah melakukan dosa besar, nggak pernah melakukan dosa besar, nggak pernah membunuh, nggak pernah mabuk, nggak pernah mencuri. Yang kedua, tidak pernah melakukan dosa kecil terang-terangan. Dosa kecil tapi terang-terangan, nggak pernah. Kalau sembunyi-sembunyi nggak masuk hitungan. Yang ketiga, tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Ya, itu namanya adil. Yang ketiga, dobit. Dobit ada 2, ada dobit hafalan, ada dobit tulisan. Dobit hafalan artinya apa? Artinya orang itu hafal itu hadis lancar kayak orang baca Al-Fatihah, lancar, nggak pakai a, i, e, o, nggak ada. Ada dobit kitaban. Dobit kitaban itu apa? Artinya halo. Dobit kitaban itu artinya dia rajin nulis dan dia catat dengan rapi, tertib dan dijaga itu kitab. Namanya dobit kitaban. Ada yang keempat, nggak ada syaz. Syaz itu artinya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Itu namanya syaz. Karena dia bertentangan dengan banyak riwayat yang lebih kuat, maka hadisnya jadi syaz, aneh. Maka kalau syaz nggak sahih berarti. Lalu yang kelima ada tanpa namanya ilat. Ilat itu penyakit dalam hadis. Misalnya ini Rasulullah, misalnya. Ini contoh. Ini Rasulullah, ini sahabat, ini tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama kholaf. Apa? Ulama kholaf. Ini Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari fulan, dari sahabat, dari nabi. Misalnya, sebenarnya dia tidak meriwayatkan langsung dari dia, tapi dia meriwayatkan dari orang. Tapi orangnya nggak mau dia sebut. Kenapa? Karena semua ulama tahu bahwa orang itu tukang bohong. Makanya supaya hadisnya diterima, orangnya kagak disebut, langsung dipotong ke sini. Itu namanya ilat, penyakit dalam ilmu hadis. Nah, kalau hadis ada ilatnya, nggak diterima sebagai hadis sahih. Berarti kalau ulama mau menilai sebuah hadis sahih atau enggak, ulama itu harus hafal. Harus hafal hadisnya, harus hafal sanadnya, harus hafal siapa perawi satu-satu, harus hafal biodata perawi, harus hafal siapa gurunya, siapa muridnya, harus hafal hidupnya seluruhan dari perawi satu ke perawi yang lain, harus hafal siapa ketemu siapa, mungkin ketemu atau beneran ketemu, harus hafal semuanya tuh. Ada yang pernah dengar namanya kitab Syiar Alam An-Nubala? Itu kitab kalau kalian rentangin tangan kalian segitu tebalnya. Itu kitab isinya nama orang semua. Itu yang dihafal sama para ulama sebelum bilang ini hadis sahih atau enggak. Kalau ustaz-ustaz zaman sekarang nggak berhak ngomong kayak begitu. Cuma berani ngutip Imam Bukhari bilang sahih, udah cukup. Karena Imam Bukhari itu ilmunya udah kayak samudra. Ya? Jadi kalau kita bicara hadis sahih itu. Terus hadis hasan itu apa? Hadis yang nggak sampai derajat sahih, cuma berkurang sedikit. Apa? Hafalannya kurang. 4 yang lain aman, hafalannya agak kurang. Kalau begitu statusnya turun sedikit jadi hasan. Sahih sama hasan dua-duanya boleh diterima. Jadi kalau kalian dengar ustaz bilang hadisnya sahih atau hadisnya hasan, berarti dua-duanya boleh diterima sebagai dasar hukum. Ya. Lalu hadis yang nggak diterima apa? Hadis dhaif dan hadis maudhu.
Nah kalau itu di antara 5 yang kagak lebih dari 1. Bisa ini sama ini, bisa ini sama ini, bisa ini sama ini sama ini, macam-macam. Tergantung status hadisnya. Kalau misal mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tanya jawab kayaknya nggak bisa. Waktunya udah habis. Kita tutup aja dengan alhamdulillah. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang pulang dulu. Jangan pulang dulu, duduk. Dulu bentar, kemarin belum masuk. Ada kumpul dulu, kumpul. Masukkan dulu. Andra. Mantap dong. Semalam upload langsung 350. Sultan.